Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rencana ke semua rekan-rekan, teman-teman semuanya. Sebelumnya saya terima kasih untuk subscriber ya. Saya nggak nyangka ternyata banyak yang antusias dan mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa saya langsung aja mempersingkat waktu ya. Kali ini kita mau bicara tentang pembuatan laporan ya, KPI. Video ini ada di sebelumnya, terus banyak sekali teman-teman ada yang tanya. Udah juga ke japri ke saya. Jadi KPI itu memang penting sih, kita harus bikin bulanan ya, atau harian, mingguan. Kenapa? Karena di dalam performa yang kita buat nanti, kita bisa melihat indikator-indikator kunci untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Contoh di sini untuk MTBF. Dan kita di meeting nanti berkala kita koleksi kira-kira apa yang perlu diperbaiki. Ada catatan-catatan khusus tentang perbaikan-perbaikan itu. Kenapa kok banyak grafik ya? Karena grafik itu salah satu tools yang untuk melihat tren ya, tren itu normal atau enggak gitu, dari angka-angka atau data-data akumulatif. Grafiknya ada yang bar, ada juga yang pie. Contohnya ini ya, yang pie ini kita bisa melihat misalkan pada bulan ini mana presentasi yang paling dominan di dalam kerusakan-kerusakan. Terus kita juga bisa melihat komponen mana yang frekuensinya tinggi dan dominan tinggi lah ya, dari bulan ke bulan. Terus kita bakal mengevaluasi, menganalisa, kita pecahkan permasalahan ini, kita tekan kerusakan itu seminim mungkin. Saya preview sedikit dulu ya tentang grafik-grafik KPI. Pada dasarnya teman-teman bisa terserah ya mau pakai format-format apa, tapi intinya ini harus informatif, terus mengcapture, mensorot kira-kira apa yang menjadi problematika, kendala yang paling dominan. Sini juga ada contoh misalkan kita kategori misalkan waiting tools, terus lihat juga semua. Terus misalkan fuel ratio, background kategorinya, parameter kita di physical capability dan mechanical capability, bagaimana kedua itu dengan targetnya. Terus use of ability, teman-teman yang belum mengerti istilah-istilah ini mungkin bisa lihat dulu video saya yang lainnya. Terus per modelnya bagaimana performanya, terus lihat ini. Nah, setelah saya preview seperti ini kerusakan ya, kita langsung aja ke teknik-teknik bagaimana membuatnya versi saya ya. Teman-teman saya rasa bisa lebih bagus daripada ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita yang pemula. Oke, teman-teman kan sudah ya membuat DMCR. Saya juga ada share tentang DMCR. Terus juga teman-teman juga saya rasa sudah melihat yang DMBD setelah DMCR. Ini DMBD. Saya juga pernah share untuk file contoh DMCR dan DMBD. Karena sekarang kita mau bahas tentang KPI, jadi kedua itu perlu dikerjakan dahulu di teman-teman. Pertama kita mulai di DMCR. Teman-teman kan sudah buat ya dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 31 ya. Ini 32, contoh aja nih, contoh. Saya kasih contoh. Nah, setelah ini kan bertanggal, kita harus summary. Summary-nya seperti contoh ini, atau saya di summary di sini. Saya ke summary contoh begini. Saya besarkan lagi. Dari DMCR itu kita akan mensummary total yang bisa dijumlahkan. Karena di DMCR itu ada banyak data-data per hari yang kadang nggak bisa dijumlah. Yang pertama kita jumlahkan adalah format-format contoh jam kerja, standby, breakdown hour-nya berapa, kategorinya, B0 ini ada artiannya, B10 juga ada artiannya, terus physical ability-nya kita pakai rumusan. Kalau teman-teman ngikutin video saya yang sebelum-sebelumnya pasti sudah tahu tentang ini. Nah,
Sekarang saya mau mulai dari awal. Saya sekaligus juga mau mau kasih trik ya ke teman-teman nih. Ini contoh. Jadi begini, kita ambil satu sampling karena ini harus terurut semuanya, populasi harus juga sama. Jadi saya kasih sampling. Saya tadi itu pencet kontrol, terus saya geser tanda panahnya, otomatis dia nambah nomor 32, dia terurut ya. Kalau saya kontrol shift, saya pencet kontrol lagi, saya tekan panah ini, terus saya geser ke kanan, tuh dia akan 33 karena terurut dia. Makanya tanggal-tanggal ini kita perlu simple aja seperti ini, karena Excel akan melihat secara otomatis kalau kita mau nambahkan itu ya. Saya ulangi, coba saya ulangin aja dulu nih, 3233 ini sebenarnya tanggal ya, di contoh. Kalau misalkan saya mau ngambil dari tanggal 25, terus kita mau saya kontrol, saya geser ke 30 lah, sebentar, saya geser dari tanggal 25, 31, saya shift. Tadi saya shift dulu ya supaya ke grup semua, terus saya kontrol, saya geser. Kita lihat yang terjadi. Jadi mulai tanggal 31 dia langsung, Excel ini langsung mengurut ya, langsung ke 32, 33, 34, 35, 36 dengan cara kita cuma pencet tadi shift, terus pencet kontrol, terus geser panahnya gitu. Saya ulangin. Jadi di channel ini teman-teman juga saya rasa bakal bermanfaat ya, karena ini dalam kurun waktu dari tahun 2022 saya bekerja di depan komputer, kurang lebih rumus dan teknik-teknik ini saya kepake sekali ya dalam bekerja. Oke, langsung dari tanggal 31 ini kita kontrol, kita geser kanan, kita mengcopy tanggal 31 ini ke sheet yang baru dengan nomor 32. Saya mau tulis aja di sini MMCR ya, MMCR only machine condition report. Ini adalah summary. Terus dari format DMCR ini yang ada, yang kita nggak bisa jumlahkan, itu kita hilangkan, atau nggak perlu kita jumlahkan, kita hilangkan aja. Contoh nih ada 2 shift, ada start, ada end, ada subtotal, ini kita hilangin aja karena nanti kan ke total semua di working hour dan standby-nya. Saya hilangin. Terus problem juga nggak perlu kita summary, nanti ketemu itu detailnya di DMBD. Kita hilangin aja PAMA, UA, kita hilangin semua. Ini kondisi-kondisi kedua, ketiga, keempat untuk breakdown dalam satu hari juga kita hilangin aja. Ini nggak perlu, karena ini adalah summary daripada 1 bulan itu. Oke, saya udah hilangin semua. Biar aja dulu rep. Nah teman-teman perhatikan, karena saya mau menjumlahkan banyak sheet di dalam satu file. Kita pakai trik sama dengan sum. Semua itu kan menjumlahkan ya. Nah kita sama dengan sum, kita pencet nih tanggal 31, terus kita tarik dulu ini, geser sambil kita tekan shift ya, kita tekan shift, terus kita klik ini yang satu, jadi dia ke grouping semua, Nah yang kita menjumlahkan adalah apa? Adalah working hour-nya di doser 01 yang ini. Jadi lihat, perhatikan rumusnya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 itu bakal ke summary semuanya. Jadi kita nggak perlu satu kita tambah, nggak perlu, kita sum aja, kita langsung enter. Oke, dia men-summary. Setelah ini, karena kita nggak string ya, kita nggak kunci ini, gampang aja, kita tarik aja ke kanan. Karena format susunannya sama, kan tadi kita kopas dari DMCR, kita tarik ke kanan. Kita bisa langsung aja ke sana, bisa juga ya kita langsungin aja ke sana. Nah otomatis nih dia men-summary. Salah satu kan dia breakdown dominan dia 0. Setelah ini kita summary, kita tarik lagi secara vertikal ke bawah, kita lihat. Nah ya, dia langsung otomatis. Dia ada merah nih masih, karena dia masih ketanam condition overmatic. Biar nggak mengganggu, saya mau hilangin aja. Oke, saya copy lagi, saya masukin lagi, saya siap-siap, saya sambil pencet shift, saya kontrol V, kemari saya tekan shift, saya kontrol V, saya kemari saya kontrol tekan shift,
saya Ctrl V, saya kemari, saya tekan shift, saya klik kemari, terus saya gulung atau saya roll, saya tekan shift dulu, baru saya klik Ctrl V, saya kemari, saya tekan shift, saya roll kemari, terus sampai semua populasi teman-teman yang ada di situ. Ctrl V. Oke. Kita perhatikan teman-teman. Semua ini data-datanya sudah mensummary otomatis dari tanggal 31 ke tanggal 1. Itu adalah triknya. Kalau unschedule bisa juga ditambahkan ya dari ini semua. Jadi unschedule itu kita bedain. Schedule dan unschedule kita tentuin mana breakdown schedule seperti critical service dan unschedule yang tak tahu rusak. Kita tentuin MOHH nya ini error masih, kenapa? Karena MOHH ini kan bukan 20 tadi kan dia shift ya. MOHH nya kita bisa walaupun dia melengkap, kita kemari juga bisa, kita 620, kita kemari, baru dia perhatikan rumusnya nggak error lagi, nggak lebih dari 100. Mau cepat waktu supaya padat juga, saya shift Ctrl V. Semua dalam 1 bulan ini 620. Jadi jumlah MOHH 20 jam sehari. Oke, ini rumusnya udah ketemu. Nah, di sini kita sudah dapat summary daripada yang kita inginkan di dalam 1 bulan itu. Ini adalah bahan untuk membuat grafik-grafik. Nah, ini adalah triknya. Jadi mensummary 1 bulan. Oke. Lalu kita kembali, karena teman-teman kita review sedikit. Di sini kategori ini ada sampai dengan B10 ya. Jadi B5 ini sebenarnya ada B10. Teman-teman bisa lihat video saya yang lain-lain ya, apa kategori-kategori ini sampai dengan B10. Jadi ada repair segala macam, ini semua udah ke jumlah per unitnya. Kita sudah lihat untuk sampel ya. Nah, sekarang kita kembali ke topik ini, masalah KPI. Setelah itu kita dapat lihat, kalau saya karena DMCR itu filenya juga udah gede ya, kita bikin satu file lagi, terus kita ambil yang ngelink format yang sama. Nah, ini dia DMCR Desember. Tadi kan kita lihat DMCR Desember file ini. Jadi kita bikin format yang sama, kita linkin aja. Jadi sama dengan DMCR Desember ke L8-nya. Terus kita geser semua ke bawahnya sama semua. Oke. Kalau kita sudah dapat breakdown ini, kan kita tinggal bikin grafik-grafiknya. Nah, saya rasa teman-teman sudah bisa lah ya bikin grafik seperti ini. Contoh di Doser bagaimana bikin grafiknya, Esapato bagaimana bikin grafiknya. Untuk problem ya, kita lihat di sini. Kita lihat contoh breakdown kategori. Di sini lihat ya, B0. Jadi tadi yang saya maksud itu di B0 sampai dengan B10 itu kelihatan grafik-grafik ini. Pada tahun ini, tahun berjalan ya, kita kelihatan di sini. Bagaimana kok dia bisa bikin seperti ini, tadi dari DMCR. Jadi B0 semuanya segala macam. Nah, kita susun seperti ini. Saya nggak detail teknis banget satu persatu karena mungkin bakal lebih dari 1 jam. Jadi teman-teman, file saya kemarin sudah saya share, bisa pelajari, bisa aplikasikan untuk unitnya masing-masing. Konsepnya seperti itu, ada trik-triknya. Kalau sudah ketemu tabel, sudah ketemu data seperti ini, saya rasa teman-teman gampang akan bikin untuk bikin grafik-grafiknya. Contoh saya mau lihat ini tren untuk D85 ya, D85 ini. Oh sorry, ini karena dia belum kejumlah ya, saya jumlahin. Ingat harus teliti, zoom untuk dasar, zoom. Saya lihat rumusnya, zoom juga. Oke.
Terus kita bisa bikin grafik dengan banyak cara ya. Saya biasa pakai insert, terus kita pakai grafik yang kita mau. Jadi kelihatan di sini untuk doser. Oke, kelihatan sini ada grafiknya. Di sini kita bisa aksesnya Excel memperbarui terus ya data-data versinya, perlu kita pelajari juga. Ini yang masih 1 2 3 4 5 10, ini kita ganti aja dengan apa? Dengan ini B0 dan B10. Kita kalau mau geser tekan shift dulu baru klik yang kita tuju ya. Geser semuanya kita oke. Jadi kelihatan sini doser. Sekilas ya, saya nggak terlalu lama-lama biar kita bisa lanjut ke materi-materi yang lain. Terus kita copy. Contoh kita copy kemari. Terus ini kan sudah kelihatan tuh kalau kita aktifin di grafik ini, kita nggak perlu bikin lagi yang double. Terus data ini kita tarik aja sampai misalkan ke kelompoknya ekskavator. Nah, sampai ke kelompoknya ekskavator. Oke. Dan ekskavator ini pada sudah kejumlah. Oh belum. Oke. Stempelnya belum juga. Oh oke. Tadi karena kita copy ya. Sedang zoom. Ambil aja. Mari. Terus kita copy dia semua. Kita lihat grafiknya pasti berbeda. Nah, ini kita ganti di sini. Ekskavator. Oke. Nah, ekskavator ternyata sudah kelihatan. Teman-teman bisa rancang sendiri. Untuk membuat satu format perdana memang butuh waktu beberapa lama untuk teman-teman, tapi setelah itu ya tinggal update aja ya. Selanjutnya sama ya seperti yang lain-lain, dan nanti akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk B0 nya B1. Nah, kita lihat di sini kategori per kelompok, tadi kan per kelompok ya. Oke. Bentar. Nah, termasuk juga di sini komponen breakdown. Nanti kita ke sana. Nah, banyak sekali grafik-grafiknya. Kita bisa lihat seperti itu ya. Nah, transmisi under carry. Oke. Tadi B0, B1 ini kan semuanya B0 dalam 1 bulan. Sama aja sebenarnya. Tadi ini dia per model. Misalkan kita mau lihat itu bagaimana, sama aja. Tadi kita B0 itu kita gabungin aja semua. Kurang lebih seperti itu tekniknya. Lalu KPI lain yang penting adalah breakdown per komponen ya. Ini engine, transmisi, undercarry, kita harus lihat trennya nih. AC, electrical, hidrolik, baterai, bagaimana nih cara ngeliat trennya. Nah, ini penting juga kita mau fokus ke sana, bukan hanya waktunya tapi komponen breakdown itu apa aja. Ini perlu juga. Nanti juga itu hubungannya kan ke MTBF. Kalau untuk ini kita dari DMCR ini udah selesai, kita lihat DMBD. DMBD yang pernah saya share di video sebelumnya. Inilah DMBD. Jadi antara DMCR ke KPI, di tengahnya tuh ada DMBD. DMBD banyak manfaatnya. Rancangan saya kebetulan ini Daily Monitoring Breakdown Detail itu juga bisa membuat mapping kategori komponen seperti itu tadi. Oke, kita lihat. Nah, di DMBD itu kan sudah kelihatan tuh komponen-komponen breakdown-nya. Oli, undercarriage, electrical, elektrik, dari tanggal 1. Nah, DMCR belum berikut. Ini saya pernah share ya. Oke. Setelah tersusun secara horizontal seperti ini, lalu di sini kita mapping
Nah ini kita mau buatin grafik. Kalau di DMCR kita nggak bisa kehitung, kalau kita dari DMCR ini komponen breakdownnya nggak bisa kehitung karena berdiri sendiri. Jadi nggak ada cara lain, atau ada cara lain tapi saya lebih suka saya pakai cara ini, pakai DMBD. Nah, kita bikin dulu semua komponen-komponen yang kita mapping. Teman-teman kalau misalkan punya lebih kategori kriteria yang ini lebih bagus, nggak ada masalah. Tapi seenggaknya komponen-komponen yang memang top 10 atau paling banyak kerusakan itu harus ada di situ. Tapi biasa saya bikin satu lagi outer, karena kadang-kadang muncul tapi kadang-kadang hilang, atau diantara ini semua nggak ada, kita bisa tentukan itu masuk ke kategori yang mana, kita masukin aja lain-lain atau outer. Oke, kembali setelah kita mapping dia secara horizontal, lalu kita hitung dia frekuensi dalam 1 bulan. Nanti ini akan menjadi MTBF, mean time between failure, dan MTTR, mean time to repair. Nah, setelah kita bikin ini, kita lihat, perhatikan rumusnya, count if. Jadi kita menghitung apabila dia engine. Oke, dihitung di sini. Karena engine banyak, 1 bulan ini, doser ini sebagai contoh tuh rusaknya engine semua, dia engine 31 kali. 31 kali dalam 31 hari. Oke. Selanjutnya dia akan menghitung transmisi berapa kali, undercarriage atau undercarriage ini singkatan dari ONC, adalah singkatan dari undercarriage ya. Seperti biasa, setelah ini semua kita bikin parameter, kita bikin ketikan yang ini, tarik aja ke bawah, hasilnya akan sama, nggak ada yang berubah, sama itu untuk mempermudah, mempercepat membuat rumus. Nah, di kasus yang lain, contoh doser yang satu, karena dia ada transmisi dan ada elektriknya 3, dia akan otomatis dia kelihatan di sini 3 kali elektrik, 10 kali transmisi, 3 kali engine. Kita coba lihat. Nah, kita lihat elektrik 3 kali, 1, 2, harusnya ada 1 lagi. 3. Ya kan, 3 kali. Nah, oke. Jadi bukan cuma warna-warna aja di sini, tapi ini sangat penting menurut saya untuk mapping KPI dan menghitung bagaimana jadinya komponen kerusakan itu terhitung dan MTBF dan MTTR itu terukur. Dari sini, karena sudah terhitung seperti ini, kita kembali lagi ke sini, ke KPI yang kita mau buat atau laporan bulanan kita mau buat. Nah, di sini kita lihat engine, transmisi, undercarriage, brake steering itu berapa aja dalam bulan tertentu dan tahun tertentu. Nah, seperti ini, karena kita bisa hitung semuanya. Gitu. Grafiknya. Oke. Nah, dari mana data itu? Dari sini. Kita menghitung dia. AH122 dia menghitung semua di sini. Nah, dia count if D8 AH122 D1446 D8 ya. D8, jadi dia malah tadi karena itu horizontal. Nah, kita hitung semua untuk kategori engine. Nah, di sini engine count if. Jadi kalau tadi menghitung secara horizontal, sekarang dia menghitung semua di sini, dihitung sama dia. Ini kelihatan hijaunya. Oke. Kalau dia adalah engine. Ini support equipment saya nggak tarikan, ini saya KPI-nya untuk yang alat berat. Support equipment beda yang lain. Terus transmisi atau TRS sama juga, dia menghitung semua transmisi kode ini perhitungan secara area yang diarsir ya. Dia bakal menghitung semua kriteria yang ketentukan D8 TRS di mana di AH122 sampai dengan D147 X dan Y-nya di situ. Nah, hasilnya adalah 49.
Kalau nggak percaya dengan rumus ini, teman-teman boleh hitung satu persatu. Tapi saya percaya aja lah dengan ide rumusnya. Dari sini semua kita copy paste. Nah ini kita copy, ini karena Desember ya, kita masukkan KPI. Ini kan bulan ke bulan nih. Nah kita sudah hitung seperti itu. Jadi kita copy paste di sini di bulan itu ya, dicontoh aja dulu. Saya contohin aja. Kita untuk membuktikan aja teori itu. Nah, sebentar. Nah, kita lihat sama persis dengan bulan Desember yang di sini. Tadi yang saya copy paste dari DMBD itu kita masukin ke sini. Nanti kalau bulan berikutnya tambah lagi. Ini sebelumnya saya copy juga begitu. Ingat DMBD itu bisa bulan ke bulan kan, dari DMCR bulan ke bulan. Teman-teman yang belum paham itu atau belum tahu bisa lihat video saya sebelumnya. Ini tentang DMCR dan DMBD. Oke. Jadi itu adalah kurang lebih manfaat daripada DMBD dan bagaimana cara saya membuat KPI. Konsepnya seperti itu dan variasinya banyak sekali. Karena DMBD sendiri itu selain dia melihat komponen breakdown, kita bisa pecahkan dia misalkan jam bekerjanya berapa jam status breakdownnya tadi berapa banyak, B0-nya, B1 semua, karena semua data itu raw-nya di DMCR, detail sekalinya di DMCR. Tapi detail sekali nggak bisa kita buat report, kita harus ada sesuatu yang di tengah mengkonversi. Itu saya rancang DMBD, dan untuk melaporkannya secara sederhana kita buat KPI seperti ini. Teman-teman, saya rasa untuk materi KPI kali ini itu saja. Mohon maaf untuk teman-teman, saya agak telat karena ada beberapa kesibukan yang harus saya fokuskan. Terima kasih sekali lagi yang sudah nonton, yang subscribe. Salam rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.